wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua, selamat pagi Ibu Dewi. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Dr. Dewi Nusraningrum, MSI, sebagai dosen pengampu mata kuliah Manajemen Operasional. Perkenalkan, kami dari kelompok 10. Pada kesempatan kali ini kami akan melakukan presentasi dengan materi perencanaan agregat. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Intan Rania Mirza, saya sebagai presenter 1 dan rekan saya Muhammad Farid dari presenter 2. Perkenalkan, nama saya Lutfi Latifah Hanum. Untuk slide pertama akan dibawakan oleh saya sendiri sebagai presenter 1. Pengertian perencanaan agregat. Agregat planning atau perencanaan agregat adalah perencanaan untuk menentukan jumlah dan waktu produksi di masa yang akan datang dalam waktu jangka menengah, rata-rata hingga 18 bulan atau 1 tahun secara tepat berdasarkan peramalan. Perencanaan agregat dibuat untuk menyesuaikan kemampuan produksi dalam menghadapi permintaan pasar yang tidak pasti dengan mengoptimalkan penggunaan tenaga kerja dan peralatan produksi yang tersedia sehingga ongkos total produksi dapat ditekan seminimal mungkin. Tujuan perencanaan agregat. Tujuan perencanaan agregat menurut Heiser dan Render tahun 2015, tujuan perencanaan agregat adalah untuk mengembangkan suatu rencana produksi secara menyeluruh yang visible dan optimal. Secara rinci, perencanaan agregat bertujuan untuk menentukan kapasitas produksi sehingga memenuhi estimasi permintaan pasar pada periode yang akan datang dengan keputusan serta kebijakan mengenai kerja lembur, back order, subkontak, tingkat persediaan, mempekerjakan atau memberhentikan sementara pegawai. Selanjutnya ada langkah-langkah perencanaan agregat. Yang pertama ada determine demand for each period. Determine demand for each period adalah menentukan jumlah permintaan untuk setiap periode perencanaan yang akan datang dengan menggunakan suatu metode peramalan. Lalu ada determine capacity, menentukan kapasitas yang dimiliki oleh perusahaan seperti kapasitas mesin, kapasitas penyimpanan persediaan. Lalu yang ketiga ada identify company or departmental policies that are pertinent, adalah menentukan kebijakan departemen atau perusahaan yang berkaitan dengan proses agregat planning seperti tingkat persediaan minimal untuk mencapai safety stock pada perusahaan. Lalu yang keempat ada develop alternative plans and compute the cost for each. Itu adalah mengembangkan beberapa alternatif perencanaan dan menghitung jumlah biaya yang dihasilkan dari beberapa alternatif tersebut. Baik, selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya, yaitu presenter kedua, Farid. Selanjutnya di sini ada strategi perencanaan agregat. Yang pertama itu pilihan kapasitas atau capacity option. Pilihan kapasitas merupakan pilihan yang tidak berusaha mengubah permintaan, tetapi untuk menyerap fluktuasi dalam permintaan dalam mengubah kapasitas yang tersedia. Yang kedua adalah pilihan permintaan atau demand option. Pilihan permintaan merupakan pilihan yang berusaha untuk mengurangi perubahan pola permintaan selama periode perencanaan. Yang ketiga ada pilihan campuran. Sini pilihan campuran terdiri dari 2 jenis, yaitu pilihan campur strategi perburuan, cash strategi. Yang kedua ada strategi tingkat atau penjadwalan tingkat level strategi. Selanjutnya di sini ada pilihan strategi perencanaan agregat. Yang pertama itu ada pilihan kapasitas, mengubah tingkat persediaan, merubah tingkat produksi dengan lembur atau waktu kosong, subkontrak, dan penggunaan karyawan pada waktu. Yang kedua ada pilihan permintaan, ada mempengaruhi permintaan, tumbakan pesanan saat periode permintaan tinggi, dan yang ketiga ada produk dan layanan yang melawan tren musiman. Selanjutnya ada parameter perencanaan agregat. Yang pertama itu ada modal dari perusahaan, yang kedua ada tingkat keahlian pekerja, dan yang ketiga ada jenis barang diproduksi. Untuk selanjutnya ada hakikat pentingnya perencanaan agregat. Yang pertama itu ada input. Input itu meliputi yang pertama ada sumber daya, yang kedua ada peramalan permintaan, yang ketiga ada kebijakan perusahaan, dan yang keempat ada biaya. Setelah input ada output. Output meliputi yang pertama ada
meminimalkan besarnya biaya, yang kedua prediksi atas tingkat persediaan, dan yang ketiga ada memaksimalkan pelayanan konsumen, keempat ada meminimalisasi perubahan, dan yang kelima memaksimalkan pengangguran. Selanjutnya akan dibacakan oleh presenter ketiga yaitu Biaya perencanaan agregat terdiri dari 5. Yang pertama, ada ongkos penambahan tenaga kerja atau hiring cost. Penambahan tenaga kerja menimbulkan biaya untuk iklan, proses seleksi, dan juga pelatihan. Tenaga kerja yang direkrut adalah tenaga kerja baru yang belum berpengalaman. Karena kan kalau belum berpengalaman, berarti harus dilatih karena mereka belum bisa menghasilkan sesuatu. Yang kedua, ada ongkos pemberhentian tenaga kerja atau firing cost. Biasanya terjadi karena semakin rendahnya permintaan produk yang dihasilkan, sehingga tingkat produksi atau produktivitas akan menurun secara drastis ataupun karena faktor yang ada pada diri tenaga kerja itu sendiri. Yang ketiga, ongkos lembur dan ongkos menganggur atau overtime cost and undertime cost. Penggunaan waktu lembur bertujuan untuk meningkatkan output produksi karena tidak ada karyawan yang mau bekerja lembur yang tidak dibayar. Jadi, konsekuensinya adalah perusahaan harus mengeluarkan ongkos tambahan lembur yang biasanya 150% dari ongkos kerja biasa. Yang keempat, ada ongkos persediaan dan ongkos kehabisan persediaan atau inventory cost and backorder cost. Untuk mengantisipasi timbulnya kenaikan permintaan pada saat-saat tertentu, ongkos penyimpanan berupa ongkos tertahannya modal, pajak, asuransi, kerusakan bahan, dan ongkos sewa gudang. Yang kelima, ada ongkos subkontrak atau subcontract cost. Biasanya, perusahaan akan memakai subkontraktor ketika permintaan melebihi kemampuan kapasitas biasa. Perusahaan akan menanggung ongkos subkontrak yang biasanya ongkos subkontrak ini menjadi lebih mahal. Baik, yang selanjutnya ada metode perencanaan agregat yang terdiri dari 2 jenis. Yang pertama ada metode kuantitatif dan yang kedua metode kualitatif. Saya akan menjelaskan bagian metode kuantitatif terlebih dahulu. Di dalam metode kuantitatif sendiri terbagi menjadi 5 jenis. Yang pertama ada charting and graphical methods. Metode diagram dan grafik mudah untuk dimengerti dan mudah untuk digunakan. Rencana pada metode ini menggunakan beberapa variabel secara bersama agar perencanaan dapat membandingkan permintaan yang diproyeksikan dengan kapasitas yang ada. Yang kedua ada linear programming. Metode ini dapat digunakan sebagai alat perencanaan agregat. Metode ini dibuat karena biaya-biaya variabel ini bersifat linear dan variabel-variabel tersebut dapat berbentuk bilangan real. Yang ketiga ada linear decision rule. Dalam metode ini mencoba untuk menetapkan tingkat produksi optimal dan tingkat kinerja atau kerja pada periode tertentu. Linear decision rule meminimalkan biaya total yang terdiri atas upah, perekrutan, pemberhentian, lembur, dan persediaan melalui kurva biaya yang kuadratis. Yang keempat ada transportation. Metode transportasi sering digunakan dalam proses determinasi perencanaan minimasi biaya. Dan yang kelima ada manajemen koefisien mode. Metode ini membentuk sebuah model keputusan formal untuk masa depan di seputar pengalaman dan kinerja manajer. Saya akan menjelaskan metode yang selanjutnya yaitu metode kualitatif atau yang kedua. Jika di dalam metode kuantitatif sendiri dibagi menjadi 5 jenis, sedangkan di metode kualitatif hanya terdapat 2 jenis. Yang pertama ada intuitive method. Manajemen menggunakan perencanaan yang sama dari tahun ke tahun, penyelesaian dilakukan dengan intuisi untuk memenuhi permintaan baru. Dan yang kedua ada inventory ratio. Konsep yang sering digunakan dalam perencanaan produksi karena kinerja manajer sering diukur oleh rasio perputaran fasilitas. Mereka menggunakan perputaran rasio untuk mengendalikan kapasitas produksi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada yang ingin bertanya, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin bertanya, nama saya Muhammad Helmi Fauzi, perwakilan di kelompok 1. Pertanyaan saya, apakah perlu penggunaan tenaga kerja paruh waktu atau waktu lembur dan waktu kosong untuk menghadapi fluktuasi? Sekian, terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1 dari Helmi. Pertanyaannya, apakah perlu penggunaan tenaga kerja paruh waktu atau waktu lembur dan waktu kosong untuk menghadapi fluktuasi? Jawabannya, penggunaan tenaga kerja paruh waktu, waktu lembur, dan pemanfaatan waktu kosong dapat diperlukan untuk menghadapi fluktuasi tergantung dari kebutuhan dan karakteristik spesifik perusahaan. Tenaga kerja paruh waktu dapat memberikan fleksibilitas, waktu lembur dapat menanggapi pelonjakan permintaan, dan pemanfaatan waktu kosong juga dapat meningkatkan efisiensi.
Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Diandra Saskia dari kelompok 2. Saya ingin bertanya, apa sih pengertian dari agregat itu sendiri dan kendala apa yang akan mempengaruhi perencanaan agregat? Terima kasih. Pertanyaan dari Diandra kelompok 2. Apa pengertian dari agregat itu sendiri dan kendala apa yang akan mempengaruhi perencanaan agregat? Jawabannya adalah pengertian dari kata agregat sendiri adalah menunjukkan bahwa perencanaan dilakukan di tingkat kasar dan dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan total seluruh produk dengan menggunakan seluruh sumber daya manusia dan peralatan yang ada pada fasilitas produk tersebut. Lalu, apa saja sih kendala yang dapat mempengaruhi perencanaan agregat tersebut? Ada 3 kendala yang mempengaruhi perencanaan agregat. Yang pertama yaitu fluktuasi permintaan pasar. Yang kedua, keterbatasan kapasitas produksi. Dan yang ketiga, ketersediaan tenaga kerja, bahan baku, dan material. Perkenalkan, nama saya Nurul Azmi dari kelompok 3. Saya ingin bertanya, siapa yang bertanggung jawab terhadap perencanaan agregat dalam suatu perusahaan? Saya akan menjawab pertanyaan dari Nurul Azmi kelompok 3. Siapa yang bertanggung jawab terhadap perencanaan agregat dalam suatu perusahaan? Yang bertanggung jawab dalam perencanaan agregat dalam suatu perusahaan yaitu ada manajer operasional, manajer produksi, manajer rantai pasok, manajer keuangan, manajer sumber daya manusia, analisis pasar, dan manajer tingkat tinggi atau eksekutif. Saya Muhammad Azhari Effendi dari kelompok 4 ingin bertanya, mengapa suatu perusahaan perlu menerapkan perencanaan agregat? Saya akan menjawab pertanyaan dari Azhari kelompok 4. Mengapa sih suatu perusahaan perlu menerapkan perencanaan agregat? Perusahaan perlu menerapkan perencanaan agregat untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya, merespon fluktuasi permintaan, mengendalikan biaya produksi, dan meningkatkan kualitas produksi. Perkenalkan, saya Syakira Albinia Rosa dari kelompok 5. Pertanyaan saya, apa peran penting teknologi dan otomatisasi dalam perencanaan agregat saat ini? Saya akan menjawab pertanyaan dari Syakira kelompok 5. Apa sih peran penting teknologi dan otomatisasi dalam perencanaan agregat saat ini? Jawabannya adalah teknologi dan otomatisasi memainkan peran penting dalam perencanaan agregat saat ini karena meningkatkan efisiensi operasional, menyediakan analisis data yang akurat, memungkinkan fleksibilitas produksi, meningkatkan kualitas produk, dan memfasilitasi integrasi rantai pasok. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Abid Aufa dari kelompok 6. Izin bertanya, bagaimana kalian akan mempertimbangkan faktor-faktor lingkungan dan keberlanjutan dalam perencanaan agregat untuk memastikan keberlanjutan operasi perusahaan? Terima kasih. Di sini saya akan jawab pertanyaan dari kelompok 6. Bagaimana kalian akan mempertimbangkan faktor-faktor lingkungan dan keberlanjutan dalam perencanaan agregat untuk memastikan keberlanjutan operasi perusahaan? Dalam perencanaan agregat, kami akan mempertimbangkan faktor-faktor lingkungan dengan mengintegrasikan praktik berkelanjutan. Ini melibatkan pemilihan sumber daya yang ramah lingkungan, pengurangan limbah, dan efisiensi energi. Keberlanjutan operasi perusahaan juga akan diperhatikan melalui strategi penggunaan bahan baku yang bertanggung jawab dan upaya untuk mengurangi dampak ekologis. Saya Agus Alfianto dari kelompok 7. Saya ingin bertanya, apa perbedaan antara perencanaan agregat dan perencanaan produksi? Saya ingin menjawab pertanyaan dari kelompok 7. Apa perbedaan perencanaan agregat dan perencanaan produksi? Kalau perencanaan agregat itu melibatkan penentuan jumlah total produksi dalam jangka waktu tertentu, sedangkan perencanaan produksi lebih berfokus pada rincian produksi harian atau mingguan. Perencanaan agregat mencakup aspek seperti tenaga kerja, mesin, dan kapasitas pabrik secara keseluruhan. Sementara perencanaan produksi lebih terperinci, mempertimbangkan rencana produksi harian atau mingguan berdasarkan permintaan akurat. Saya Lisa Ardila Pramesti dari kelompok 8. Izin bertanya, bagaimana proses perencanaan agregat dalam suatu perusahaan yang efektif dan efisien? Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Adila kelompok 8. Bagaimana proses perencanaan agregat dalam suatu perusahaan yang efektif dan efisien? Jawabannya, proses perencanaan agregat dalam suatu perusahaan yang efektif dan efisien adalah dengan menggunakan 4 strategi. Yang pertama adalah strategi perencanaan agregat. Jawabannya,
Proses perencanaan agregat yang efektif dan efisien di suatu perusahaan melibatkan identifikasi kebutuhan produksi, penentuan kapasitas, dan pengaturan sumber daya. Ini melibatkan koordinasi antara bagian produksi, pemasaran, dan keuangan. Tahapannya melibatkan pemodelan permintaan, penentuan level produksi, dan alokasi sumber daya dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti biaya, tenaga kerja, dan inventaris. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Zahrul Sofatunisa dari kelompok 9. Izin bertanya, bagaimana perencanaan agregat dapat membantu perusahaan dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi atau perubahan tiba-tiba dalam permintaan? Terima kasih. Kita ingin menjawab pertanyaan dari kelompok 9. Pertanyaannya adalah bagaimana perencanaan agregat dapat mempengaruhi suatu perusahaan menghadapi ketidakpastian ekonomi atau perubahan tiba-tiba dalam permintaan. Perencanaan agregat dapat membantu perusahaan menghadapi ketidakpastian ekonomi atau perusahaan tiba-tiba dalam permintaan dengan memberikan fleksibilitas. Dengan demikian, rencana agregat yang dapat disesuaikan, perusahaan dapat lebih responsif terhadap perubahan kondisi pasar. Selain itu, strategi perencanaan agregat yang baik dapat memungkinkan perusahaan untuk memiliki cadangan kapasitas seperti inventaris yang dapat digunakan saat permintaan tiba-tiba meningkat atau turun. Selain fleksibilitas, perencanaan agregat juga memungkinkan perusahaan untuk mengevaluasi berbagai skenario dan mengidentifikasi strategi mitigasi risiko. Dalam memiliki rencana alternatif, perusahaan dapat mengurangi dampak ketidakpastian ekonomi atau fluktuasi permintaan pada operasional mereka. Secara keseluruhan, perencanaan agregat yang baik membantu perusahaan untuk lebih adaptif terhadap perubahan ekonomi atau pasar, meminimalkan risiko dan memaksimalkan efisiensi operasional. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Siva Fitraini dari kelompok 11. Saya ingin bertanya, apa sasaran strategis dari perencanaan agregat dan apa yang paling sering ditangani oleh teknik perencanaan agregat kuantitatif? Terima kasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Siva kelompok 11. Pertanyaannya yaitu, apa sasaran strategis dari perencanaan agregat dan apa yang paling sering ditangani oleh teknik perencanaan agregat kuantitatif? Jawabannya, sasaran strategis dari perencanaan agregat meliputi yang pertama ada menjaga keseimbangan antara permintaan dan kapasitas produksi. Yang kedua, mengoptimalkan penggunaan sumber daya seperti tenaga kerja, mesin, dan material. Yang ketiga, menjaga tingkat persediaan yang seimbang. Dan yang keempat, meminimalkan biaya produksi dan peningkatan produktivitas. Teknik perencanaan agregat kuantitatif seringkali menangani aspek-aspek berikut ini. Yang pertama, penentuan tingkat produksi yang optimal. Dan yang kedua, penentuan jumlah tenaga kerja yang diperlukan, serta jumlah bahan baku dan material yang dibutuhkan. Saya Muhammad Syauki Wildan dari kelompok 12. Saya ingin nanya, mengapa dalam menjalankan suatu proses produksi memerlukan perencanaan yang matang? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Wildan kelompok 12. Pertanyaannya yaitu, mengapa dalam menjalankan suatu proses produksi memerlukan perencanaan yang matang? Jawabannya, perencanaan yang matang dalam menjalankan suatu proses produksi sangat penting karena alasan berikut ini. Yang pertama, efisiensi. Perencanaan yang matang membantu mengoptimalkan penggunaan sumber daya seperti tenaga kerja, mesin, dan bahan baku. Ini mengurangi pemborosan dan meningkatkan efisiensi produksi. Lalu yang kedua, pengendalian biaya. Perencanaan yang baik membantu mengendalikan biaya produksi. Dengan perencanaan yang matang, perusahaan dapat menghindari biaya yang tidak perlu dan memaksimalkan laba. Dan yang ketiga, kapasitas dan persediaan yang tepat. Perencanaan agregat yang baik membantu perusahaan menyesuaikan kapasitas produksi dengan permintaan pasar. Hal ini untuk menghindari kelebihan persediaan atau kekurangan persediaan yang dapat merugikan perusahaan. Dengan demikian, perencanaan yang matang merupakan fondasi yang penting untuk kesuksesan operasi produksi dan keseluruhan bisnis. Hal itulah membantu perusahaan menghindari masalah dan memaksimalkan peluang untuk pertumbuhan dan keberlanjutan. Perkenalkan, nama saya Adela, perwakilan dari kelompok 13. Saya ingin bertanya, apa tantangan utama yang dihadapi perusahaan dalam melaksanakan perencanaan agregat yang efektif? Terima kasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Adela kelompok 13. Pertanyaannya yaitu, apa tantangan utama yang dihadapi perusahaan dalam melaksanakan perencanaan agregat yang efektif? Jawabannya, tantangan utama yang dihadapi perusahaan dalam melaksanakan
perencanaan agregat yang efektif meliputi 1. Ketidakpastian permintaan pasar. Fluktuasi permintaan yang sulit diprediksi dapat membuat perencanaan agregat menjadi rumit. Yang kedua, faktor lingkungan dan peraturan. Perubahan dalam regulasi lingkungan atau peraturan pemerintah juga dapat memengaruhi perencanaan agregat. Dan yang ketiga, fleksibilitas produksi. Perusahaan perlu mempertimbangkan sejauh mana produksi dapat disesuaikan dengan perubahan kebutuhan pasar. Untuk menangani tantangan-tantangan ini dan menyusun perencanaan agregat yang efektif, diperlukan analisis yang cermat, pemantauan pasar yang baik, serta adaptasi yang cepat terhadap perubahan situasi. Perkenalkan, saya Nurul Aini, perwakilan dari kelompok 14. Saya ingin bertanya, pada industri apa yang sangat membutuhkan perencanaan agregat ini? Terima kasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Nurul Aini kelompok 14. Pertanyaannya yaitu, pada industri apa yang sangat membutuhkan perencanaan agregat ini dan siapa yang bertanggung jawab terhadap perencanaan agregat ini? Jawabannya, perencanaan agregat sangat penting dalam berbagai industri seperti 1. Industri manufaktur yang terdiri dari industri otomotif, makanan dan minuman, atau F&B, farmasi, dan yang lainnya. Yang kedua, industri jasa yang mencakup sektor transportasi, perhotelan, dan layanan kesehatan. Dan yang ketiga, industri konstruksi untuk proyek konstruksi. Selanjutnya, saya akan memberikan kesimpulan mengenai materi perencanaan agregat. Perencanaan agregat dalam manajemen operasional membantu perusahaan mengatur produksi dan sumber daya secara efisien dengan menyelaraskan permintaan dan kapasitas. Perusahaan dapat mengurangi biaya, meningkatkan layanan, dan mengelola inventaris dengan baik. Kerjasama antar departemen menjadi kunci keberhasilan dalam mencapai keseimbangan optimal. Kesimpulannya, perencanaan agregat adalah cara terstruktur untuk mencapai efisiensi operasional dan kepuasan pelanggan. Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Sekian dari Bapak kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.